Koalisi Indonesia Maju Plus disebut usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Komisi 3 DPR audiensi bersama keluarga Afif Maulana. Teroris di Malang disebut belajar rakit bom dari sosial media. Kebakaran ruko di Jakarta Barat. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Tepatnya kita tadi telah memberikan informasi seputar tentang isu hari ini di mana ada Koalisi Indonesia Maju yang lagi-lagi di bulan Agustus awal ini telah menggadang nama Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada 2024. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Koalisi Indonesia Maju Plus ini merupakan gabungan dari koalisi partai politik yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung sebelumnya Prabowo Gibran, ini ditambah dengan partai politik lain di luar Koalisi Indonesia Maju. Kita melihat seperti apa nanti perkembangannya untuk di Pilkada Jakarta. Selain itu juga tadi yang menjadi sorotan adalah terkait dengan Komisi 3 DPR RI yang melakukan audiensi ini bersama keluarga Afif Maulana. Benar sekali, dan ini memang masih berlanjut lagi, dan juga ada informasi terkait yang telah kami hantarkan tadi bahwa ada informasi yang up to date yang dimana terorisme ini yang dilakukan dari Malang yang dimana disebut belajar dari sosial media. Selain informasi menarik tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi di mana Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kalla beserta mantan Ketua Umum MUI Din Syamsuddin menghadiri pemakaman pimpinan Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Kehadiran JK di Qatar ini diawali dengan sholat Jumat di Masjid Negara Qatar yang juga dilanjutkan sholat jenazah. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kalla menghadiri pemakaman pimpinan kelompok pejuang Palestina Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar Jumat waktu setempat. Sebelum itu JK lebih dahulu melakukan sholat Jumat berjamaah dan dilakukan dengan sholat jenazah di Masjid Qatar. Usai sholat Jumat terlihat banyaknya pelayat yang mengiring peti jenazah Ismail Haniyeh yang berbuskan bendera Palestina. JK mengatakan suasana pun banyak jemaah yang larut dengan penuh emosi dan mengirim doa. Ya, baru saja saya dengan Pak Din, Pak Hamid, Pak Dubes, dan juga Pak Solihin menyampaikan hadir dalam salat Jumat dan juga salat jenazah secara besar dan dipenuhi dengan emosi daripada jamaah yang hadir dengan doa secara bersama. Kemudian dan delegasi Wakil Presiden Turki, Perdana Menteri Iran dan semua hadir di sini dari Malaysia, juga negara-negara lain sekitar ini dari Oman dan semua yang hadir. Jadi ini menandakan bahwa semua kita itu mendorong upaya perjuangan Palestina sekaligus mendorong juga bagaimana menyelesaikan ini dengan adil. Menurutnya hadirnya pejabat berbagai negara lainnya dalam pemakaman ini menandakan semua negara mendorong perjuangan Palestina sekaligus membantu menyelesaikan permasalahan ini dengan adil. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini pemirsa. Koalisi Indonesia Maju Plus ini disebut telah mengerucutkan dukungan ke satu nama untuk diusung dalam Pilkada Jakarta mendatang. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko mengungkapkan nama yang muncul tersebut ialah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Koalisi Indonesia Maju Plus merupakan koalisi yang terdiri dari partai politik pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dan tambahan dari partai lain di luar Koalisi Indonesia Maju. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan, Kim Plus akan segera menyampaikan nama calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan. Selain itu, Dasko juga mengatakan partai-partai politik yang nantinya akan tergabung ke dalam Kim Plus juga akan segera diumumkan di rentan waktu yang sama. Ya, insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil
untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Sama, nanti sehari 2 hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Sehari 2 hari ini dalam rangka bukan, kita melakukan sinkronisasi dengan partai Kim dan plusnya. Plusnya lebih dari 1. Ya nanti sehari 2 hari kan ketahuan hasil sinkronisasinya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Masih terkait Pilkada Jakarta, di mana Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ini memberi sinyal bahwa pihaknya akan mendukung Ridwan Kamil untuk di Pilkada Jakarta 2024. Sinyal itu diberikan Muzani melalui sebuah pantun saat disinggung langkah Gerindra dalam Pilkada Jakarta. Partai Gerindra memberi kisi-kisi tentang sosok calon gubernur Jakarta yang akan maju di Pilkada Jakarta mendatang. Isyarat itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani melalui pantun pada Senin 5 Agustus 2024. Pantun itu disampaikan Muzani ketika menanggapi pertanyaan perihal siapakah sosok yang diusung Gerindra di Pilkada Jakarta 2024. Melalui pantunnya, Muzani juga memberikan sinyal bahwa sosok tersebut adalah seorang arsitek. Terkait dengan nama untuk calon wakil gubernur Jakarta, Muzani menyebut bahwa Koalisi Indonesia Maju masih solid dan terus melakukan komunikasi yang intensif. Jakarta jawabannya pakai pantun. Ke Pangkalan Jati beli babat. Makan bubur sama lotek. Provinsi DKI akan semakin hebat kalau gubernurnya seorang arsitek. Dari Jakarta, Sari Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kalau kita melihat di Koalisi Indonesia Maju Plus ini mengusung nama Ridwan Kamil, disebut mengusung nama Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta 2024 dan masih menentukan pilihan siapa yang kemudian akan menemani ataupun mendampingi RK ini nanti dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta 2024. Benar sekali Tiara, dan juga kalau kita melihat bahwa mantan Gubernur Jawa Barat ini lagi-lagi menjadi sosok yang diusungkan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Karena kalau kita melihat banyak sekali ya nama Ridwan Kamil ini kembali diusung dari beberapa partai. Dan ini di bulan Agustus ini kembali lagi dimunculkan bahwa memang dinyatakan untuk di Jakarta tepatnya. Dan informasi terkait masih dengan Pilkada di mana pencalonan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada 2024 masih dinantikan hingga saat ini. Isu pencalonan Kaisang di Pilkada 2024 ini masih jadi bahan perbincangan, maju di Jakarta atau di Jawa Tengah. Berikut informasinya untuk Anda. Dinamika menjelang kontestasi Pilkada serentak 2024 mulai menghangat. Sejumlah partai politik mulai menyerahkan surat rekomendasi kepala daerah di sejumlah wilayah. Terkait dengan nama bakal calon gubernur hingga wakil gubernur masih jadi pembahasan. Salah satunya soal nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Elektabilitas nama anak Jokowi itu masuk survei bursa kepala daerah. Meski di Jakarta tidak terlalu tinggi, Kaisang terbukti unggul dari nama calon lain. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas untuk di Pilkada Jawa Tengah. Merespon hasil survei dari Litbang Kompas, Kaisang mengaku akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah politiknya di Pilkada mendatang. Maju di Jakarta atau di Jawa Tengah belum diungkapkan secara gamblang oleh Kaisang. Lagi dan lagi, dirinya meminta semua pihak untuk menunggu kejutan di bulan Agustus mendatang. Jadi ya sekali lagi kita harus tahu Litbang Kompas ini kan salah satu surveyor yang saya kira paling kredibel di Indonesia saat ini, dan kami berterima kasih karena saya bisa melihat ternyata angka saya ada di situ. Jadi itu akan menjadi bahan evaluasi buat tim kami, karena kan di Jawa Tengah kami tinggi, tapi di sini kami agak sedikit lebih rendah. Bukan sedikit, tapi memang sangat rendah. Jadi nanti kami akan melakukan evaluasi antara tim Jakarta dan tim Jawa Tengah. Sabar. 27 Agustus ya. Ketua Umum PSI itu akhir-akhir ini tengah gencar melakukan safari dengan mengunjungi partai politik lain, Partai Golkar. Kedatangan rombongan Kaisang disambut langsung oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Dalam pertemuan itu, Partai Golkar dan PSI membahas soal Pilkada 2024.
Golkar dan PSI sepakat berkoalisi untuk pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah, salah satunya Jakarta. Ketum Golkar Erlangga Hartarto juga mengungkapkan pertemuan tersebut turut membahas arah politik Kaisang yang hingga saat ini belum diputuskan. Meski demikian, Partai Golkar turut menawarkan kepada Kaisang untuk dipasangkan dengan calon dari Golkar Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta. Golkar juga dipastikan siap mendukung Kaisang di Pilkada 2024. Dan kemudian yang berikut tentu rame berita tentang bagaimana Mas Kaisang selaku Ketum PSI mau didorong kemana. Tadi kami bertukar pikiran dalam lebar, luas. Kesimpulannya masih ada waktu untuk memutuskan. Masih ada waktu 2 bulan. Tetapi apabila kesempatan itu ada dan Mas Kaisang siap untuk maju, Partai Golkar akan mendukung. Karena masih sampai 27 Agustus, maka tentu masih melakukan evaluasi. Sehingga tentunya tadi seperti saya sampaikan, seandainya Mas Kaisang memilih Jakarta, kita siapkan infrastrukturnya, Bapak Alun, untuk mendukung. Rangkaian politik Kaisang juga tak hanya ke Partai Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga menemui Presiden PKS Ahmad Saiku di kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Senin 8 Juli 2024. Kedatangannya itu dalam rangka silaturahmi dan mencari kesepahaman politik, sekaligus membahas potensi kolaborasi termasuk untuk Pilkada serentak 2024. Selain PKS, Kaisang juga turut mengunjungi kantor DPP Nasdem pada 22 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Kaisang bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Selain melakukan silaturahmi, pembahasan terkait Pilkada juga turut dibahas keduanya. Partai Nasdem mengaku siap mendukung penuh Kaisang Pangarep jika akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Kaisang dinilai sebagai sosok muda yang memiliki potensi besar. Jadi masalah Pilkada Jateng memang tadi Ketua Umum saya sudah sampaikan bahwa beliau sangat respect kalau Mas Kaisang maju di Jawa Tengah, Nasdem akan memberikan dukungan penuh kepada beliau karena beliau melihat potensi dari Mas Kaisang ini sangat besar untuk Jawa Tengah. Sekira itu, ya. Diketahui nama putra sulung Presiden Jokowi ini dilirik oleh sejumlah partai politik yang menginginkannya untuk maju di Pilkada serentak 2024. Selain Partai Golkar dan Nasdem, Partai Gerindra juga sudah lebih dahulu menyatakan siap untuk mendukung pencalonan Kaisang di Pilkada 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut sosok Kaisang Pangarep dinilai sangat menonjol dalam beberapa hasil survei. Partai Gerindra sangat terbuka jika memang Kaisang ingin maju sebagai pendamping dari calon yang diusung oleh Gerindra di Jawa Tengah, yakni Ahmad Lutfi. Menurutnya duet pasangan Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep akan sangat menarik. Sejumlah nama agak dominan, ada Mas Kaisang, ada siapa-siapa, tapi Pak Prabowo sangat mengkaji hal itu dan pada waktunya pasti akan diputuskan. Di berbagai macam survei yang kami baca cukup menonjol. Menarik lah ya. Iya. Menarik ya. Iya, boleh menarik. Menanggapi Partai Gerindra yang terbuka bagi dirinya untuk maju di Jawa Tengah, Kaisang mengucapkan terima kasih dan sangat menghormati dukungan tersebut. Terus tadi mengenai Jawa Tengah, saya terima kasih juga kepada Gerindra karena sudah membuka saya berpasangan dengan Pak Ahmad Lutfi. Tapi sekali lagi izinkan saya, karena nanti kan 27 Agustus ini masih 49 hari lagi, mohon ditunggu aja. Merespon arah politik Kaisang untuk di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah, Presiden Jokowi turut memberikan komentarnya. Menurut Jokowi, Jawa Tengah atau Jakarta sama bagusnya untuk Kaisang. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi sebelum bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa 16 Juli 2024. Ya, di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Singkat, padat, dan jelas, itulah respon Presiden Jokowi terkait putranya yang diisukan bakal maju dalam Pilkada 2024. Nama Kaisang santer masuk bursa pemilihan Gubernur Jakarta. Tak hanya di Jakarta, belakangan nama Kaisang juga masuk dalam kandidat potensial untuk Pilgub Jawa Tengah. Lalu kemana arah tujuan Kaisang?
Semuanya akan terlihat pada tanggal 27 Agustus mendatang berdasarkan pernyataan Kaisang yang akan memberikan kepastian dirinya maju atau tidak di Pilkada serentak 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih terkait Pilkada Jawa Tengah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai bahwa Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sangat unggul di Jawa Tengah dan ideal menjadi calon gubernur. Dan di mana juga sosok Kaisang ini dinilai akan semakin memperkuat basis keluarga Solo dan berpolitikan yang sudah terbukti dapat membawa Jokowi dan juga Kaisang sebagai presiden dan wakil presiden. Ya, secara elektoral memang hasil survei menempatkan Kaisang lebih baik maju di Jawa Tengah karena di Jakarta elektabilitas Kaisang sebagai calon gubernur masih sangat minim. Sementara di Jawa Tengah sebaliknya mampu mengungguli lawan-lawan politiknya yang sudah lama memiliki kontribusi, ya, rekam jejak yang panjang. Nah, sehingga di titik ini alangkah ideal ketika Kaisang memilih untuk maju sebagai cagup di Jawa Tengah. Di luar itu, kita tahu bahwa keluarga Solo punya basis yang cukup solid ketika mampu memastikan Presiden Jokowi, kemudian Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, di fase ini saya kira kesempatan bagi Kaisang memperkokoh basis keluarga Solo untuk lebih solid dalam ruang lingkup yang lebih luas di Provinsi Jawa Tengah. Dan momen itu bisa dimulai ketika Pilkada Jateng akan dilakukan di 27 November 2024. Nah, otomatis pada saat itu kita akan melihat siapa yang lebih baik dan lebih mumpuni secara elektoral. Kaisang atau lawannya Kaisang yang diprediksi itu adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Demikian. Kalau kita melihat bahwa memang cuplikan tadi itu kita melihat bahwa Kaisang Pangarep ini memang lagi-lagi dinantikan apakah memperkuat namanya di Jakarta atau nantinya di Jawa. Karena kalau kita melihat lagi ini katanya akan dinantikan di bulan 8 ini tepatnya jawabannya ya. Iya, jadi kalau misalnya terkait dengan nama Kaisang yang sudah santer sepertinya di beberapa daerah, namun hingga saat ini belum ada keputusannya apakah di Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Namun kalau misalnya kita melihat tadi dari sisi pengamat menilai lebih ideal atau mungkin tingkat popularitasnya ini lebih menang, lebih unggul di Jawa Tengah. Nah, kita nantikan saja bagaimana nanti jalannya perpolitikan ataupun Pilkada 2024 terhadap Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko melakukan pertemuan dengan sejumlah aktivis dan keluarga korban kerusuhan 98 pada hari Minggu lalu. Di mana juga Dasko menjelaskan pertemuan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi dan juga menyamakan visi untuk membangun Indonesia ke depan. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko menjelaskan pertemuannya dengan aktivis dan keluarga korban 98, yakni dalam rangka silaturahmi serta memperkuat tali persaudaraan. Dalam kesempatan tersebut, Dasko turut didampingi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman. Saat ditemui, Dasko menegaskan tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuan tersebut. Meski demikian, kedua pihak telah sepakat untuk bersama-sama memikirkan kemajuan bangsa Indonesia. Menurutnya, hal-hal yang terjadi di masa lalu saat peristiwa 98 sudah diselesaikan oleh pemerintah. Sehingga untuk saat ini, pihaknya hanya ingin melakukan sinkronisasi dalam rangka menyamakan visi Indonesia maju ke depan. Ya, yang pertama kita datang silaturahmi sesama anak bangsa. Saya di sana nggak bicara politik apapun, cuman kami mempunyai kesepahaman dengan visi yang sama untuk membangun Indonesia lebih maju ke depannya. Sama juga bahwa pertemuan dengan keluarga orang hilang 98 dan aktivis 98 itu juga dalam rangka silaturahmi, memperkuat tali persaudaraan. Kita nggak bicara macam-macam, cuman kita sepakat bahwa ke depan kita akan sama-sama memikirkan bagaimana kemajuan Indonesia. Dan bahwa kemudian ada hal-hal di masa lalu, ya itu sudah ada penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga kami ingin melakukan sinkronisasi dalam rangka menyamakan visi ke depan. Demikian. Ya, itu justru dalam hal menyamakan visi ke depan ada beberapa hal yang disampaikan oleh keluarga korban. Tapi nggak ada soal politik, tapi terutamanya bagaimana soal kesejahteraan rakyat, bagaimana soal pendidikan, bagaimana soal pangan dan juga kesehatan. Itu yang disampaikan kemarin. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkyano, Sinpo TV melaporkan. Jika kita melihat dari tayangan tadi bahwa Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko ini melakukan pertemuan dengan sejumlah aktivis dan juga keluarga korban 98 di mana yang dibahas adalah terkait penyamaan visi dan misi untuk Indonesia ke depannya, Dewi. Sebuah langkah yang baik, pertemuan yang baik kita harapkan. Dan juga kalau kita melihat ini membangun Indonesia ke depannya lebih tepatnya. Ya, kita harapkan bahwa ini tidak hanya untuk di bulan Agustus ini saja, namun akan ada lagi pertemuan-pertemuan untuk aktivis-aktivis Indonesia dalam proses untuk membangun Indonesia lebih tepatnya. Dan informasi berikut ini pemirsa, di mana Komisi 3 DPR RI ini menerima audiens keluarga korban Afif Maulana, bocah 13 tahunnya ditemukan meninggal dunia pada 9 Juni lalu di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang. Dalam rapat dengar pendapat umum tersebut, keluarga korban ini meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk membantu mengusut kasus ini dengan melakukan ekshumasi. Keluarga korban Afif Maulana, bocah 13 tahun yang ditemukan meninggal dunia pada 9 Juni lalu di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang bersama Lembaga Bantuan Hukum menghadiri rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang didampingi oleh pimpinan DPR Dasko. Pihak keluarga meminta pihak kepolisian untuk mengatopsi ulang jenazah Afif Maulana. Merespon hal tersebut, Habibur Rahman meminta untuk mengesegerakan ekshumasi yang merupakan salah satu titik tengah yang dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal dan menyaksikan langsung proses ekshumasi bersama pihak keluarga. Meski penyidikan masih berlangsung, politisi Gerindra ini menegaskan tetap menerima masukan dan akan meneruskan perkara ini ke Polda dengan harapan keluarga korban mendapatkan keadilan. Intinya adalah permohonan dilakukannya ekshumasi sesegera mungkin. Nah, saya pikir itu salah satu titik tengah kita juga dengan pihak Polda yang bisa kita lakukan, Ibu ya. Kita minta dilakukan ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Ya. Kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini, nanti kuasa hukum juga hadir ya dari mewakili pihak keluarga di sana, teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Adapun terkait persoalan lain, kami tetap bisa menerima masukan dari kawan-kawan, ya, lalu akan kami teruskan ke Polda seperti pengusutan perkara pokoknya ini,
dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa? Kan sedang berlangsung dan belum ditutup penyidikan pidananya. Begitu juga dalam konteks kedinasan kerja Propam terus berjalan. Nah itu mungkin yang perlu kita kawal secara bersama-sama. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri ini menangkap 4 orang terduga teroris di Batu Malang. Terafiliasi dengan kelompok Daulah Islamiyah secara daring, salah satu terduga tersangka berinisial HOK berencana melakukan bunuh diri di 2 rumah ibadah yang juga menggunakan bom berdaya ledak tinggi yang juga bahan bakunya dibeli dengan cara menabung. Beginilah suasana tempat penyimpanan bahan peledak milik 3 terduga teroris di wilayah Kota Batu Malang, Jawa Timur. Dalam penggeledahan itu, penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menyita berbagai bahan baku bom seperti cairan berdaya, ledak tinggi jenis triaceton, triperoxide, ketapel, dan peluru gotri. Juru bicara Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, Komisaris Besar Aswin Siregar mengatakan, pengungkapan itu berawal dari penangkapan salah satu terduga teroris berinisial HOK Rabu malam di kawasan Batu Malang. Penangkapan dilakukan saat pelaku ingin membuang bahan sisa pembuatan bom. Dalam penyelidikan, petugas menemukan fakta unik dari sosok HOK itu. HOK yang masih berusia 19 tahun ini merupakan pendukung Islamic State of Iraq dan Syria atau ISIS. Dia juga masuk dalam jaringan teroris Daulah Islamiyah setelah melakukan bayat secara daring melalui aplikasi media sosial. Setelah menyatakan kesetiaan dan mempelajari propaganda jaringan itu, Aswin menyebut HOK kemudian mempunyai semangat tinggi untuk mempelajari serangan bom bunuh diri yang rencananya akan dilakukan di 2 rumah ibadah di Kota Batu. Bahkan bahan baku bom tersebut dibelinya menggunakan tabungan uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya. Hingga kini penyidik masih terus mendalami motif dan keterlibatan HOK dalam jaringan teroris tersebut, termasuk memeriksa kedua orang tua HOK untuk menelusuri latar belakang kehidupan tersangka. HOK ditangkap pada hari Rabu 31 Juli 2024 pada pukul 19.15 WIB malam hari di daerah Batu, Malang, Jawa Timur. Yang bersangkutan pada saat tersebut berada di dalam sebuah kendaraan yang saat akan bersiap-siap untuk membuang beberapa barang bukti, bahan kimia yang akan digunakan sebagai bahan peledak. HOK merupakan seorang simpatisan Daulah Islamiyah, dalam hal ini ISIS, yang bersangkutan sudah berbaiat. Baiat dilakukan secara online oleh yang bersangkutan menggunakan salah satu aplikasi media sosial. Berbaiat kepada Amir Daulah Islamiyah ISIS. Kini HOK terpaksa mendekam di sel tahanan bersama 3 terduga pelaku teroris lain yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keempatnya dijerat pasal 15 Junto pasal 7 dan atau pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantas tindak pidana terorisme. Dari Jakarta, Diomalau Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Masih terkait dengan kasus bom bunuh diri di mana juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar juga mengungkapkan tersangka terduga terorisme yang juga diamankan di Batu Malang beberapa waktu lalu. Aswin menyebut bahwa tersangka merupakan simpatisan Daulah Islamiyah yang terafiliasi ISIS. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar menjelaskan, tersangka terduga teroris berinisial HOK yang ditangkap di Malang mengakses berbagai situs yang berisi tentang propaganda Daulah Islamiyah. Aswin mengatakan tersangka juga mendapatkan informasi-informasi tentang radikal dari media sosial dan mengaku memiliki perasaan untuk melakukan bom bunuh diri. Aswin menuturkan tersangka HOK berencana melakukan bom bunuh diri dengan sasaran tempat ibadah di Batu Malang, Jawa Timur. HOK merupakan seorang simpatisan Daulah Islamiyah, dalam hal ini ISIS, yang bersangkutan sudah berbaiat. Baiat dilakukan secara online oleh yang bersangkutan menggunakan salah satu aplikasi media sosial. Berbaiat kepada Amir Daulah Islamiyah ISIS.
yang bersangkutan tersangka ini merencanakan untuk melakukan bom bunuh diri di daerah Batu, Malang, Jawa Timur. Diketahui Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap 3 orang yang diduga sebagai teroris di Kompleks Villa Syariah Bunga Tanjung, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu Malang, Jawa Timur pada Rabu malam 31 Juli 2024. Penangkapan tersebut merupakan serangkaian penyelidikan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror di Kota Batu Malang. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, salah satu tersangka terduga teroris yang diamankan di Batu Malang, Jawa Timur, HOK, ini mempelajari cara membuat dan merakit bom melalui media sosial. Di mana jubir Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Aswin Siregar ini menyebut pelaku membeli bahan peledak dari uang jajan yang diberikan orang tuanya. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Aswin Siregar mengungkapkan motif tersangka HOK dalam merakit bom bunuh diri. Tersangka belajar merakit bom melalui internet usai mengakses berbagai situs propaganda dari Daulah Islamiyah. Dalam penggeledahan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror Polri, Aswin menyebut pihaknya menemukan sejumlah alat dan bahan perakit bom, diantaranya cairan kimia, toples berisi gotri yang digunakan untuk menambah daya rusak dari bom yang dirakit. Yang bersangkutan mempelajari cara untuk membuat atau merakit bom ini melalui internet, ada website tertentu yang diakses yang bersangkutan dan juga melalui media sosial. Dalam penggeledahan juga ditemukan beberapa toples berisi gotri, ya, yang biasa ini sebagai enhancement atau untuk menambah daya rusak dari bom yang dibuat tersebut. HOK masih berusia 19 tahun. Tersangka tersebut ya mendapatkan atau memiliki giroh, ya, mendapatkan apa istilah itu, giroh itu kira-kira semangat untuk melakukan serangan seperti ini itu secara sendiri, ya. Dia mengakses berbagai situs yang berisi anjuran-anjuran atau propaganda-propaganda Daulah Islamiyah. Kemudian yang bersangkutan juga mendapatkan informasi-informasi dari media sosial sehingga muncul perasaan ingin melakukan bom bunuh diri tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari 3 informasi tadi bahwa kita melihat mengapresiasi bahwa Kombes Pol yang dimana telah mendembukan aksi ini terlebih dahulu, lebih tepatnya ya, jika ini memang terjadi, ini sangat diharapkan untuk lebih lagi dituntaskan karena takutnya ini memang menyebar informasinya kemana-mana. Karena kalau kita melihat bahwa ini sosok korban atau juga sosok pelaku ini masih diusut tuntas kembali. Kalau kita melihat tadi di berita terakhir di mana belajar merakit bom dari sosial media, memang sosial media ini di satu sisi bisa memberikan juga manfaat atau kesempatan untuk belajar berbagai isu, namun sangat disayangkan jika memang dari sosial media ini yang dipelajari adalah terkait dengan belajar merakit bom yang sepertinya bisa membahayakan bagi masyarakat sekitar. Seperti itu, Dewi. Benar sekali. Dan informasi selanjutnya kami akan hadirkan namun saja berikut karena Anda akan menyaksikan Sinpo International News Report. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa
kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. .30 p.m. in Moscow, 8:30 p.m. in Jakarta, and 11:30 p.m. in Canberra. Good evening, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, coming back to you. India Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with the Prime Minister of Vietnam, Pham Minh Chinh, in New Delhi. In the meeting, Modi said that India supports navigation, not expansionism, in the Indo-Pacific region. This was conveyed addressing the dispute of China and Vietnam in the vast South China Sea. India Prime Minister Narendra Modi, in his statements, raised that India doesn't believe in expansionism in the Indo-Pacific region. This indirectly refers to China's activities in the South China Sea, which is in dispute with Vietnam, and highlights the importance of freedom of navigation or development. Modi's arrival also initiated a continuation of India's cooperation with the Indo-Pacific, which is free, open, and rules-based. India and Vietnam will launch an action plan to strengthen cooperation in the field of defense and security, which is formed by the strategic partnership of India and Vietnam. He said that the strengthening of cooperation was carried out because previously the two countries had success in moving in the field of trade, as evidenced by the percentage increase of more than 85%. In addition, cooperation between them also moved in the field of energy technology, while defense and security cooperation will be a new agenda that will be strengthened by both of them. Further, Modi explained the direction of the Security and Defense Development Agreement carried out in the form of the inauguration of Army software in Nha Trang. Credit facilities of around $300 million in encouraging Vietnam's maritime security and strengthening on the issue of terrorism and cybersecurity. Friends, पिछले एक दशक में हमारे संबंधों के आयामों में विस्तार भी हुआ है और इनमें गहराई भी आई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। एनर्जी, टेक्नोलॉजी एवं डेवलपमेंट पार्टनरशिप में आपसी सहयोग में विस्तार हुआ है। रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्रों में आपसी सहयोग को नई गति मिली है।
पिछले दशक के अचीवमेंट्स को देखते हुए आज की हमारी चर्चा में हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। Mahis Rekar, Sinpo International News Report. International Olympic Committee spokesperson Mark Adams delivered a defense of the controversial issue circulating about two boxers at the center of a gender dispute in a daily press conference in Paris on Friday 2024. He intends to straighten out the wrong reports that mislead the public information. Spokesman for the International Olympic Committee, Mark Adams, spoke out regarding the controversy over gender, which was referred to as an act of harassment of boxers. Previously, back in 2023, a controversial issue circulated against the disqualification carried out by the International Boxing Association on Algerian boxer Imane Khalif and Taiwanese boxer Lin Yuting, because both were deemed not to meet the eligibility criteria for competing in the female category. But on the agenda of the Boxing Olympics in Paris, Khalif wasn't getting the opportunity to compete. Even she had defeated Angela Carini, an Italian boxer, due to Carini resigning within 46 seconds of battle after she was hit by Khalif. This incident went public, followed by a number of controversies circulating. Some parties considered that Khalif should not be allowed to compete against female athletes. But in response to this, Mark Adams said that Khalif was eligible to compete as a female athlete. He said the information circulating about two female athletes competing in cyberspace is not true as a report. He said this is not a fight between men and women, this is a match between women and women. Adams said that the athlete Khalif, as an Algerian boxer, was born as a woman, registered as a woman, and lived his life as a woman. Mahis Rekar. We've seen in reports misleading information about two female athletes competing in the Olympic Games Paris 2024. The two athletes have been competing in international boxing competitions for many years in the women's category, including at the Olympic Games Tokyo 2020, International Boxing Association World Championships and IBA-sanctioned tournaments. These two athletes were the victims of a sudden and arbitrary decision by the IBA. Towards the end of the IBA World Championships in 2023, they were suddenly disqualified without any due process. There were a sex test that everyone agreed with, and everyone agreed with the criteria. I don't think anyone wants to see a return to some of the scenes, and I've talked to some, I know some of those athletes who underwent sex tests in their teens. It was pretty disgraceful, and luckily that is behind us. This is a minefield. And unfortunately, as with all minefields, we want a simple explanation. Everyone wants a black and white explanation of how we can determine this. That explanation does not exist, neither in the scientific community nor anywhere else. Sinpo International News Report. Thousands gathered in central Tokyo on Saturday to celebrate the Bon Odori Festival in Shibuya. Bon Odori is a series of ceremonies in Japanese tradition to celebrate the arrival of ancestral spirits every 15 July based on the Tempo calendar. The Obon Festival, also known as Bon Festival, is an annual Japanese holiday that commemorates and remembers deceased ancestors. It is believed that their spirit returns and it is time to visit their relatives. This festival held on 19th till 15th of August and took place at the famous Shibuya crossing next to Shibuya 109 shopping center. People dancing around a Yagura tower in synchronized movements. Both locals and tourists participated, enjoying the combination of traditional music and the modern environment. The festival has been held since 2017, with traffic block and food and entertainment stalls available. Rahel, Simpo International News Report. Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah declared on Thursday that a response to the assassination of Commander Fuad Shukr is inevitable. During a televised speech at Shukr funeral in Beirut, Nasrallah stated that the resistance must respond and this is inevitable. On Wednesday, Hezbollah announced Shukr killing in an Israel airstrike in Beirut. The strike also killed 5 civilians and an Iranian military advisor.
The IDF claimed responsibility and described Shukr as a senior military commander involved in recent rocket explosion in Majal Shams. Hezbollah and Palestinian faction have been exchanging shelling with Israel since October 8, one day after the Israel-Hamas war in Gaza. الاعتداء على الضاحية، قتل المدنيين من نساء وأطفال، وقتل واغتيال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر. هذا بالنسبة لنا هلا لكل اللي عم بيناقشونا بالعالم وعم يتصلوا وعم يحكوا ومشاكل، هم يعلمون أن المقاومة لا يمكن إلا أن ترد. هذا محسوم، هذا ما في نقاش. نحن أمام معركة كبرى. Rahel Simpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joined in collaboration between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media Dubai. Menyapa Balam coming back to you and have a great day. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Fetsi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini di mana dua spesialis pencurian dengan modus ganjal ATM diringkus kepolisian Polresta Bogor Kota. Para pelaku ini disinyalir sudah melakukan aksinya sebanyak 2 kali. Satu pelaku diberikan tindakan terukur saat mencoba kabur. Pembobolan rekening dengan mengganjal tempat masuk kartu di mesin ATM bank masih terus terjadi. Meski bukan modus baru, banyak korban yang masih diperdaya oleh pelaku. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku melakukan aksi pembobolan pencurian modus ganjal ATM di Jalan Lodaya, Kecamatan Bogor, Jawa Barat pada Minggu 28 Juli lalu. Komplotan ini memulai aksinya dengan mengganjal mesin ATM agar kartu calon korban tersangkut. Pelaku berpura-pura membantu korban dengan menukar kartu yang ia siapkan. Saat korban memasukkan nomor PIN ATM, pelaku menghafal nomor rahasia si korban. 2 pelaku HS dan AP berhasil diamankan polisi, sementara 3 pelaku lainnya masih diburu dan masuk dalam daftar pencarian orang. Dari keterangan polisi, pelaku menjalankan aksinya dengan berkelompok. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang hendak mengambil uang di ATM agar berhati-hati dan tidak mudah percaya pada orang lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari informasi tadi kalau kita melihat bahwa memang modus ganjal ATM ini memang sering sekali terjadi dan banyak sekali korban yang memakan korban untuk kasus ganjal ATM ini. Namun diharapkan kembali seperti tadi informasi dari pihak kepolisian, lagi-lagi untuk informasinya masyarakat yang serta mengambil uang di ATM ini untuk tidak melibatkan anggota ataupun orang yang tak dikenal lebih tepatnya, karena ini lagi-lagi mengancam kerugian yang besar lebih tepatnya. Sehingga memang koordinasi ataupun kerjasama ini diperlukan selain dari aparat kepolisian juga terhadap masyarakat yang kemudian melakukan transaksi di ATM. Kita beralih ke informasi selanjutnya di mana seorang wanita tewas tertabrak kereta komuter lain jurusan Duri Tangerang di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Senin siang. Dan di mana juga suami korban histeris saat melihat jasad istrinya sudah tak bernyawa. Korban inisial NR, warga Jalan Rawa Bahagia, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, ditemukan tewas pasca tertabrak kereta jurusan dari Tangerang di perlintasan kereta di kawasan Grogol, Jakarta Barat yang tak jauh dari rumahnya. Suami korban yang merupakan petugas PPSU Kelurahan Grogol menangis histeris saat melihat istrinya sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan tertutup kain sampai akhirnya ditenangkan oleh warga setempat. Sementara petugas kepolisian dari Polsek Grogol Petamburan dan Inafis Polres Metro Jakarta Barat yang berada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mencari keterangan sejumlah saksi. Sebelumnya wanita tersebut sempat diteriaki oleh warga dan petugas pintu kereta bahwa akan ada 2 kereta yang hendak melintas. Namun korban tak mendengar peringatan tersebut sampai akhirnya korban tertabrak kereta saat akan menyeberang. Nyebrang nggak bisa dikasih tahu, jadi asal nyebrang aja. Padahal kereta udah dikasih tahu kereta akan lewat 2. Terus itu korbannya lelaki apa perempuan, Bang? Perempuan. Itu yang lukanya di bagian apa, Bang? Kalau lukanya kurang tahu ya. Kepala apa gimana, Bang? Mungkin kepala. Kepala. Kena benturan kali, mungkin. Benturan rel kereta. Tadi abangnya? Kakinya? Iya. Jadi ke bawah, keseret. Oh, keseret. Ini dari kereta dari arah mana mau kemana sih, Bang? Dari Duri arah ke Tangerang. Oh, Tangerang. Itu sendiri apa gimana, Bang? Sendiri. Oh, sendiri. Oh, gitu. Kurang lebih umurnya berapa sih, Bang? Ya, kisaran kurang dari 40 kayak. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo Jakarta Pusat untuk kepentingan otopsi. Sementara kasus kecelakaan tersebut kini tengah ditangani oleh Polsek Grogol Petamburan dan Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini pemirsa, Satlantas Polresta Pekanbaru telah menetapkan Marisa Putri, 21 tahun, yang dimana sebagai tersangka kasus kecelakaan lalu lintas hingga korban meninggal dunia. Dalam konferensi pers di Polresta Pekanbaru, Marisa mengaku dirinya tak sadarkan diri usai menabrak korban. Seorang mahasiswa di Pekanbaru, Marisa Putri, 21 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban hingga meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 3 Agustus 2024 di Jalan Tuanku, Tambusai, Pekanbaru, Riau. Dihadirkan dalam konferensi pers, Marisa mengaku telah mengonsumsi alkohol dan narkoba jenis sabu. Dalam kesempatannya, Marisa juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Dirinya pun membantah kabur usai menabrak korban hingga meninggal di lokasi kejadian. Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban, dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan, tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Kini polisi mempersangkakan tersangka dengan pasal berlapis, pasal 310 ayat 4 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman 6 tahun penjara. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini, di mana sebuah ruko yang dijadikan gudang suku cadang mobil di Jalan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat hangus dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Api disertai kepulan asap hitam pekat membakar bangunan ruko berlantai 3 di Jalan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat.
Peristiwa itu membuat panik warga di sekitar lokasi, di mana mereka berupaya memadamkan api agar api tidak merambat ke pemukiman warga di lokasi. Banyaknya material karet serta kimia yang mudah terbakar membuat api kian membesar hingga sulit untuk dipadamkan. Petugas Gukalmar Jakarta yang tiba di lokasi langsung melokalisir titik api agar api tidak meluas. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran pada ruko yang dijadikan gudang suku cadang mobil tersebut, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Ya, bahan-bahan kimia juga ada, cuma part-part motor juga part mobil. Ya, saya juga kurang paham. Tahu-tahu udah ngumpul aja gitu api. Ada ledakan, Pak? Ada 3 kali ledakan. Itu di dalam ada orang apa? Oh, nggak ada. Pas bubar karyawan memang pada ditutup semua. Nggak ada yang tinggal di sini, nggak ada. Oh, jadi kosong? Kosong. Untuk saat ini sedang dalam proses pemadaman. Dan selanjutnya masih dalam penyelidikan untuk kerugian dan juga korban jiwa. Ada aktivitas di dalam ruko? Untuk di dalam tadi tidak ada aktivitas, sudah dikonfirmasi oleh pemiliknya, hanya ada spare part mobil kendaraan. Ini api pertama kali muncul di lantai berapa? Api tadi muncul dari lantai 1, saat ini sedang pemadaman di lantai 3. Sementara api dapat dikuasai 1 jam kemudian setelah petugas pemadam mengerahkan 17 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Lagi-lagi si jago merah ini melahap dan juga memakan banyak kerugian yang kalau kita lihat ini menghanguskan suku cadang mobil yang lagi kalau kita melihat memang antisipasinya ini karena korsleting listrik lebih tepatnya. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun lagi-lagi ini merugikan ataupun bisa mengakibatkan kerugian yang mencapai kalau misalnya kita lihat tayangan tadi ratusan juta rupiah. Sehingga semoga dengan tayangan seperti ini terkait kebakaran ini bisa menjadi pembelajaran juga bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada dalam penggunaan listrik dan sebagainya agar lebih aman, lagi-lagi agar tidak menimbulkan korban jiwa dan lain sebagainya, Dewi. Benar sekali. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik. Dan saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Have a good day.